السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh yang hadir, baik ikhwan maupun akhwat di masjid ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa radio dan TV Raja dari kaum muslimin di mana berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Taala, kita masih diberikan kesempatan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih di poin yang kelima, masih pembahasan tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Yang terakhir kita bahas dari poin yang kelima di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 158. Yang terakhir kita bahas yaitu surah Al-Baqarah ayat 21 ayat 22. Jadi tauhid rububiyah mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid al-uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah saja. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21 22, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, beribadahkan kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu Allah yang telah menurunkan, yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kalian, langit sebagai atap. Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Allah menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Di sini Allah menyebutkan disuruh untuk beribadah kepada Allah yang telah menciptakan. Penciptaan ini termasuk bagian daripada tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, afwan. Yang dikatakan tauhid ar-rububiyah yaitu Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah memiliki langit dan bumi, Allah mengatur alam semesta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, dan yang lainnya. Ini masuk kepada rububiyah. Rububiyah membahas tentang apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah ciptakan berkaitan dengan perbuatan Allah.
Kalau al-uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba yang wajib dilaksanakan semata-mata ikhlas karena Allah, yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita bahas. Jadi ayat ini menjelaskan kepada manusia agar mereka beribadah kepada Allah karena hanya Allah yang menciptakan mereka dan hanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan hanya Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan hanya Allah saja yang menumbuhkan buah-buahan dan yang lainnya. Maka di akhir ayat ini, di ayat 22-nya Allah mengatakan fala taj'alul lahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mengadakan sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Sekarang kita lanjutkan. Tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid uluhiyah, yaitu menyembah dan beribadah hanya kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalil kepada mereka dengan tauhid rububiyah, yaitu penciptaannya terhadap manusia dari yang pertama hingga manusia yang terakhir, penciptaan langit dan bumi serta seisinya, diturunkannya hujan, ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan, dikeluarkannya buah-buahan yang menjadi rezeki bagi para hamba. Maka sangat tidak pantas bagi kita jika menyekutukan Allah SWT dengan selainnya dari benda-benda ataupun orang-orang yang mereka sendiri mengetahui bahwa ia tidak dapat berbuat sesuatu pun dari hal-hal tersebut di atas dan lainnya. Ini sudah kita bahas di poin-poin sebelumnya di halaman 156, 157 sudah saya jelaskan ayat-ayat ini di surah Al-Furqan ayat 3, surah Saba ayat 22-23, kemudian surah Al-A'raf ayat 191-192, kemudian juga surah Fatir ayat 13-14. Ini catatan surah Fatir. Begitu juga surah At-Tur. Artinya semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa memiliki untuk mereka manfaat, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan tidak bisa pula untuk membangkitkan. Artinya semuanya sangat lemah. Semuanya sangat lemah. Artinya seluruh makhluk ini sangat lemah. Hanya ada satu ilah yang wajib diibadahi, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia seluruhnya dan seluruh makhluk ini gak mampu untuk menciptakan satu biji aja yang paling kecil, gak mampu dia. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia seluruhnya ini gak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat. Meskipun seluruh manusia ini berkumpul untuk menciptakannya, gak akan mampu. Kita melihat di surah Al-Hajj, surah 22. Meskipun seluruh manusia ini berkumpul, gak akan mampu. Allah menyebutkan, ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u lah. Wahai manusia, dibuatkan permisalan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah tidak akan mampu menciptakan seekor lalat. Meskipun seluruhnya berkumpul untuk menciptakannya, enggak akan mampu. Kalau lalat mereka enggak mampu untuk menciptakan, bagaimana orang datang untuk meminta sesuatu kepada mereka? Enggak akan mungkin. Jadi yang mencipta hanya satu, Allah. Khalik itu hanya satu, yaitu Allah. Seluruhnya selain Allah adalah makhluk. Maka disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb al-alamin. Rabb hanya satu, Allah. Dan al-alamin seluruh makhluk ini adalah alam. Maka kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Maka ketika orang beribadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, apakah kepada batu, kepada kubur, kepada pohon, kepada yang lain, dia telah berbuat kezoliman yang paling zolim. Karena ini syirik, menyekutukan Allah. Makanya Allah menyebutkan
dengan firman-Nya, perkataan Luqman, yaitu Allah berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah berbuat syirik, karena syirik itu kezaliman yang amat besar. Artinya zalim dia. Mestinya dia bersyukur kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah kepada selain Allah. Jadi syirik ini kezaliman yang amat besar. Makanya keadilan yang paling adil adalah tauhid, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, bahwa keadilan yang paling adil adalah tauhid. Kemudian juga bahwasanya syukur pangkalnya adalah tauhid. Itu juga dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Selanjutnya, maka jalan fitrah untuk menetapkan tauhid al-uluhiyah adalah berdasarkan tauhid rububiyah, karena manusia pertama kalinya sangat bergantung kepada asal kejadiannya, sumber kemanfaatan dan kemudaratannya. Setelah itu berpindah kepada cara-cara taqarrub kepadanya, artinya cara mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah, cara-cara yang bisa membuat Allah ridho serta menguatkan hubungan antara dirinya dengan Rabb-Nya. Maka tauhid rububiyah adalah pintu gerbang dari tauhid uluhiyah. Karena itu Allah berhujjah atas orang-orang musyrik dengan cara ini. Jadi saya sebutkan bahwa setelah kita mengetahui bahwa yang menciptakan itu Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang memiliki langit dan bumi adalah Allah, yang memiliki semua yang ada di antara keduanya Allah, yang mengatur alam semesta itu Allah, maka kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu berpindah, kita harus tahu tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Cara ini yang Allah ridho. Jadi tauhid rububiyah pintu gerbang dari tauhid uluhiyah. Karena itu Allah berhujjah atas orang-orang musyrik dengan ini. Ini berkaitan dengan ibadah, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kita beribadah ini harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nanti saya akan sebutkan di bagian akhir setelah yang terakhir ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kira kita bacakan dulu ayat-ayatnya. Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil." Allah yang memiliki sifat-sifat yang demikianlah Allah, Rabb kalian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Allah pencipta segala sesuatu. Maka beribadahlah kepada Allah, dan Allah yang memelihara segala sesuatu. Antum lihat di ayat sebelumnya. Ini ayat 102-nya di surah Al-An'am. Di ayat sebelumnya, di ayat 100, 101, untuk melihat di ayat 101-nya Allah menyebutkan Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah mempunyai anak sedangkan Allah tidak punya istri? Bagaimana Allah punya anak padahal Allah tidak punya istri? Dan Allah menciptakan segala sesuatu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baru setelah itu di ayat 102-nya, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu." Itulah Rabb kalian, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Khaliqu kulli syai'in fa'budu. Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka beribadah hanya kepada Allah. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Dan Allah yang memelihara segala sesuatu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, "Dzalikumullahu rabbukum ay alladhi khalaqa kulla syai'in wala walada lahu
ولا صاحبة لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه أي فاعبدوا وحده لا شريك له وأقر له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويقلأهم بالليل والنهار. Allah mengatakan itulah Rabb kalian. Artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah tidak punya anak. Allah tidak melahirkan, Allah tidak lahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya istri. Tidak ilah yang berhak diibadahi hanya Allah. Allah pencipta segala sesuatu. Maka beribadahlah hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dan hendaklah kalian mengikrarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah tidak ilah yang berhak diibadahi hanya Allah. Dan bahwasanya Allah tidak melahirkan. Dan Allah tidak dilahirkan. Allah tidak punya bapak, Allah tidak punya istri, Allah tidak ada bandingannya, dan tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah yang memelihara segala sesuatu. Allah mengatur segala sesuatu, dan Allah memberikan rezeki dan menjaga mereka di waktu malam dan siang. Jadi ini menunjukkan tentang wajibnya kita untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dengan penuh kecintaan hanya kepada Allah, dan juga dengan kehinaan hanya kepada Allah. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, "Dzalikumullahu rabbukum ay al-ma'luhu al-ma'bud alladhi yastahiqqu nihayat adh-dhul wa nihayat al-hubb." Artinya Allah itulah yang wajib untuk diibadahi. Allah yang wajib kita untuk menghinakan diri hanya kepada Allah, dan kita melakukan puncaknya kecintaan hanya kepada Allah. Artinya ghayatul hubbi ma'a ghayatul dhul. Artinya puncaknya kecintaan itu hanya kepada Allah, dan puncaknya kehinaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada ilah yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Idza istaqarra wa thabata anna Allah alladzi la ilaha illahu fasrifu lahu jami'an wa'il ibadah wa akhlisuha lillah waqsudu biha wajhahu. Jadi tidak ilah yang berhak diberikan oleh Allah. Allah pencipta segala sesuatu, maka beribadahlah kepada Allah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, apabila sudah tetap demikian bahwa enggak ada ilah yang berhak diberikan oleh Allah, maka Allah itulah satu-satunya ilah yang wajib diibadahi. Maka hendaklah kalian tujukan seluruh ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ikhlaskan ibadah itu semuanya hanya kepada Allah saja, dan tujukan ibadah itu hanya mencari wajahnya. Dan itulah maksud dari tujuan diciptakannya makhluk ini. Fa inna hadza huwal maqsudu minal khalq alladzi khalaqu li ajlihi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya inilah tujuan Allah menciptakan makhluk. Yang Allah menciptakan makhluk ini agar makhluk ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ayat yang kedua. Surah Luqman ayat 29 ayat 30. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail wa sakhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Tidakkah kalian memperhatikan bahwa sungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Allah tundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Demikianlah, karena sungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi Allah menyebutkan, disuruh kita untuk memperhatikan Allah yang masukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam, sehingga ada siang dan malam dengan ciptaan Allah ini. Allah tundukkan matahari dan bulan
dan semua beredar sampai kepada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Yang demikian yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan makhluk ini seluruhnya, yang menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, menciptakan malam, siang, dan yang lainnya, maka Allah itulah yang hak untuk kalian ibadahi. Selain Allah yang disembah oleh manusia, semuanya batil. Selain Allah yang disembah oleh manusia, semuanya batil. Dan semuanya Allah yang maha tinggi dan maha besar. Siapa aja yang menyembah kepada selain Allah, semuanya batil. Apakah dia menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah sahabat, menyembah wali, menyembah siapa aja, semuanya batil. Yang hak itu, yang disembah itu hanya satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Selain Allah yang disembah oleh manusia, semuanya batil. Dan semuanya nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, karena mereka beribadah kepada selain Allah. Dijelaskan tentang ayat ini surah Luqman ayat 29 dan 30 di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Dijelaskan tentang Allah menciptakan malam dan siang. Kemudian dibawakan hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bertanya kepada Abu Dzar radhiyallahu an, kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Dzar, atadri aina tadhhabu hadhihi syams?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna tadhhabu fatasjudu tahta al-'arsh thumma yasta'dhinu rabbaha fayushiku an yuqala laha irji'i min haitsu ji'ti. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, tahukah engkau dari mana perginya matahari ini? Kemana jalannya matahari ini? Allah dan Rasulnya yang tahu." Matahari ini pergi berjalan sujud kepada Allah di bawah arsy. Kemudian dia minta izin untuk berjalan dan beredar. Dan nanti akan dikatakan kepadanya, "Kembalilah engkau, dari mana engkau datang?" Hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim. Arti matahari beredar itu setiap hari dia sujud kepada Allah dan terus beredar, terus sampai nanti Allah terbitkan matahari ini dari barat, dan itulah terjadinya kiamat. Kemudian kalau demikian Allah yang menciptakan, maka hanya Allah yang wajib untuk disembah. Jadi, kalau Allah khaliqu al-alam, khaliqu jami'al asya', khalaqa sab'a samawati wal ardi mithlahun, dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi ay innama yudhiru lakum ayati tastadillu biha ala anna al-haqq ay al-mawjudul haqq al-ilahul haqq wa anna kulla ma siwahu batil fa innahu al-ghaniyyu amma siwahu wa kullu shay'in faqirun ilayhi lianna kulla ma fis samawati wal ardi al-jami'u khalquhu wa 'abiduhu la yaqdiru ahadun minhum ala tahriki dharratin illa bi idhnihi walau ijtama kullu ahli al-ardi ala yakhluqu dhubaban la 'ajizu an dhalik walihada qala ta'ala dhalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, jadi Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah yang menciptakan langit yang 7 dan juga bumi yang 7, seperti Allah sebutkan dalam surah At-Talaq ayat 12. Yang demikian Allah yang hak, dan apa yang mereka seru selain Allah batil. Allah menunjukkan ayat-ayatnya agar mereka mengetahui bahwa satu yang hak yang disembah itu hanya Allah. Yang hak, yang benar untuk disembah hanya Allah satu. Selain Allah semuanya batil. Dan Allah itu maha kaya. Allah enggak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu itu butuh kepada Allah. Karena semua yang di langit dan di bumi adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang mampu untuk menggerakkan satu aja, satu butir biji, nggak ada yang mampu untuk menggerakkan kecuali dengan izin Allah. Dan kalau seandainya seluruh
di muka bumi ini berkumpul untuk menciptakan lalat, mereka nggak akan mampu menciptakan lalat. Yang demikian Allah itu yang hak, dan apa yang mereka sembah selain Allah itu batil. Wa anallahu wal aliyul kabir, ay al ali alladhi la a'la minhu, al kabiru alladhi huwa akbar min kulli syai', fa kullu khadi'un haqirun bin nisbati ilaihi. Di sini disebutkan bahwasanya Allah itu yang hak, dan selain Allah semuanya batil, dan Allah itu yang maha tinggi, dan Allah yang maha besar. Allah maha tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari Allah. Makanya kita wajib menetapkan Allah itu di atas langit, Allah di atas arsy. Karena yang menyatakan demikian Allah sendiri dalam Al-Quran. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dan Allah maha besar, nggak ada yang lebih besar dari Allah. Maka disebutkan Allahu Akbar. Seluruh yang ada di langit bumi ini tunduk dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, jadi Allah berdalil dengan tauhid rububiyah atas haknya untuk disembah, dan tauhid uluhiyah inilah menjadi tujuan dari penciptaan manusia. Dan juga tauhid uluhiyah ini merupakan dakwanya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak mengendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak mengendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dan Allah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Disebutkan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Liya'budun, itu agar mereka menyembah aku, maksudnya liwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jadi seorang hamba tidak menjadi muwahhid, orang yang bertauhid hanya dengan mengakui tauhid rububiyah saja, tetapi harus mengakui tauhid uluhiyah serta mengamalkannya. Kalau tidak, maka sungguhnya orang-orang musyrik pun mengakui tauhid rububiyah, tetapi hal ini tidak membuat mereka masuk dalam agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW memerangi mereka, padahal mereka mengakui bahwa Allah lah yang mencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Di antara kekhususan ilahiyah adalah kesempurnaan Allah yang mutlak dalam segala segi. Tidak ada celah atau kekurangan sedikit pun. Ini mengharuskan semua ibadah mesti tertuju hanya kepada Allah. Pengagungan, penghormatan, rasa takut, doa, pengharapan, taubat, tawakal, minta pertolongan dan penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam, semua itu wajib secara akal, syara dan fitrah agar ditujukan khusus hanya kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka dan aku tidak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang Maha pemberi rezeki dan terus menerus, dan Allah yang Maha kuat, dan Allah yang Maha kokoh. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati la lihtiyaji ilaihim. Aku ciptakan jin dan manusia, tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi aku menciptakan mereka, yaitu aku menyuruh mereka untuk beribadah kepadaku, bukan aku butuh, kata Allah, bukan aku butuh kepada mereka. Dijelaskan oleh Ali bin Abi Talha bin Abbas, liya'budu ay liyuqirru bi'ibadati tau'an aw karahan, agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka menetapkan ibadah itu kepadaku dengan dia taat atau dia terpaksa, tetap dia wajib untuk melaksanakan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pokoknya ibadah adalah tauhid.
Kemudian setelah itu disebutkan bahwa Allah menyuruh mereka beribadah karena kepentingan buat makhluk. Jadi makhluk ini justru butuh untuk beribadah kepada Allah. Mereka nggak akan merasakan ketenangan, ketentraman, kenikmatan dalam hidup ini dan kebahagiaan kecuali dengan beribadah hanya kepada Allah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, manusia nggak akan mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan kecuali dengan beribadah kepada Allah. Jadi ibadah ini justru kebutuhan manusia. Jadi mereka wajib untuk beribadah dan mereka wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita disuruh oleh Allah untuk meluangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Ya ibn Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqraq. Wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqraq." Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Imran bin Zaidah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai anak Adam, ya bani Adam." Qala Allah Ta'ala. Jadi setelah Rasul bersabda, qala Allah Ta'ala. Rasul bersabda, Allah berfirman. Ini hadis namanya hadis qudsi, hadis ilahi. Hadis qudsi, hadis ilahi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Yang ini yang sahih. Di sini. Jadi Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati." Hendaklah kamu luangkan waktumu sepenuhnya untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ginan, aku akan tutup dadamu dengan kecukupan. Wa asudda, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Wa asudda faqrak, dan aku akan tutup kefakiranmu. Wa illa taf'al, jika kamu tidak melakukan demikian, mala'tu sadraka syughla, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Majah dari sahabat Imran bin Zaidah. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, "Ya ibn Adam, tafarragh li ibadati, amla sadraka ginan wa asudda faqrak." Wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu. Wa illa taf'al, kalau kamu enggak lakukan, enggak penuhi waktu ini untuk ibadah kepada Allah, amla sadraka syughla wa lam asudda faqrak, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan dan aku enggak akan tutupi kefakiranmu. Artinya dari hadis qudsi ini dan juga ayat dalam surah Ad-Dariyat yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menunjukkan bahwa manusia dia wajib untuk meluangkan waktunya sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah. Maka kita luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Jangan kita korbankan ibadah kepada Allah. Bukan berarti kalau kita disuruh untuk ibadah kepada Allah kita tidak kerja, tidak cari nafkah, tidak dagang, tidak usaha. Boleh, bahkan wajib untuk mencari nafkah. Tapi ingat, ibadah ini nggak boleh kita korbankan karena mencari nafkah atau karena kerja. Ini yang terjadi sekarang ini. Kalau kita lihat, orang mengorbankan ibadah kepada Allah demi dunia. Ini nggak boleh dalam Islam. Kita kerja wajib, cari nafkah wajib, usaha wajib. Tapi jangan kemudian dikorbankan ibadah. Bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita, kita bisa kerja, bisa usaha, bisa dagang dan segala macam untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah. Jangan kita korbankan ibadah itu. Nuntut ilmu ini ibadah. Jangan karena kerja, dagang, usaha kita korbankan nuntut ilmu. Enggak boleh, nuntut ilmu wajib. Nuntut ilmu ini ibadah kepada Allah. Dan ini merupakan jalan menuju surga. Jangan kita korbankan nuntut ilmu ini karena apa? Karena usaha, karena dagang. Salat, ibadah, kewajiban. Fardu ain atas setiap muslim dan muslimah. Jangan kita korbankan salat yang 5 waktu karena dunia, enggak boleh. Kita hidup ini untuk ibadah. Yang kita raih dengan ibadah ini kita masuk ke dalam surga. Itu ibadah. Jangan kita korbankan
ibadah ini untuk dunia, dan ini banyak terjadi. Jadi dia kerja, dagang, usaha dan yang lainnya, dikorbankan ibadah dia kepada Allah, dikorbankan sholatnya, puasanya, dikorbankan dia untuk menuntut ilmunya, dikorbankan dia baca Quran, ditinggalkan oleh dia, dikorbankan dia melakukan amal-amal taat kepada Allah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan diperintahkan Rasulullah. Karena apa? Karena dunia. Gak boleh. Kita hidup untuk ibadah, luangkan waktu kita untuk ibadah. Itu yang harus kita ingat. Makanya masalah agama ini masalah keseriusan yang harus betul-betul kita ibadah kepada Allah. Bukan main-main. Tapi dunia Allah sebutkan la'ibun walahun. Semuanya permainan. Makanya kita harus betul-betul menegakkan ibadah kepada Allah. Saya akan bacakan penjelasan Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Jadi beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Ubudiyah, yang pertama dengan dasar ayat yang tadi beliau menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang pertama ini untuk mencatat bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa biha arsala jami'ar rusul, dan dengannya, karena manusia untuk ibadah, Allah utus semua rasul-rasul untuk menegakkan ibadah ini. Jadi yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Karena itu Allah mengutus para rasul untuk mendakwakan agar manusia beribadah kepada Allah. Allah turunkan kitab-kitabnya agar manusia beribadah kepada Allah. Ayat-ayatnya sudah saya bacakan. Di antaranya Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Hendaklah beribadah kepada Allah, enggak ada ilah yang lain selain Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 59. Demikian juga Nabi Hud, Saleh, Syuaib dan yang lainnya. Mereka semuanya berkata kepada kaumnya demikian. Antum bisa lihat dari mulai surah Al-A'raf ayat 59 sampai surah Al-A'raf ayat 85. Begitu juga ayat yang sudah kita baca pada pekan yang lalu dalam surah An-Nahl ayat 36 di halaman 155, dan juga surah Al-Anbiya ayat 25 di halaman 155. Artinya semua nabi, semua rasul diutus oleh Allah agar manusia beribadah kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Sudah kami utus, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah, hendaklah beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Begitu juga ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Kemudian ayat yang lain yang tidak terdapat di situ, antum catat. Dalam surah Al-Anbiya ayat 92. Surah Al-Anbiya ayat 92 Allah berfirman, "Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya umat inilah umat yang satu dan akulah Rabb kalian, maka hendaklah kalian semua beribadah kepadaku. Dalam surah Al-Anbiya ayat 92. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 sampai 52 Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah dengan amal yang saleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya umat ini umat yang satu dan aku Rabb kalian, dan kalian bertakwa kepadaku. Artinya beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, kedudukan ibadah. Yang kedua, kedudukan ibadah. Ibadah adalah puncak yang tertinggi yang Allah cintai dan Allah redhoi. Yang kedua, kedudukan ibadah. Ibadah adalah puncak tertinggi yang Allah cintai dan Allah redhoi. Allah menyebutkan
para anbiya wa rasul semuanya dengan sifat ibadah. Kata Syekhul Islam, annal ibadata lillahi yal ghayatul mahbubatu lahu wal mardiyatu lahu. Annal ibadata lillahi hiyal ghayatul mahbubatu lahu wal mardiyatu lahu. Bahwa ibadah itu kepada Allah merupakan puncak yang dicintai Allah dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nabi-nabi dan rasul-rasul semua diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, beribadah itu hanya kepada Allah saja. Yang ketiga, kita wajib untuk beribadahnya kepada Allah, nggak boleh yang lainnya. Karena ibadah ini hak mutlak hanya milik Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kita wajib untuk beribadah itu hanya kepada Allah saja. Nggak boleh kita palingkan, dan Allah nggak redho apabila ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah. Allah nggak redho. Makanya disebutkan dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, innallaha la yardha ayyushraka ma'ahu 'adun fi ibadati la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Allah nggak redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan nabi yang diutus. Artinya Allah nggak redho kalau ada orang yang dia berdoa beribadah kepada Allah tapi dia beribadah juga kepada malaikat. Allah nggak redho. Atau ada orang yang beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada Nabi Muhammad SAW, dia tunduk sujud kepada Nabi Muhammad SAW, Allah nggak redho. Atau dia minta kesembuhan kepada malaikat atau minta kesembuhan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah nggak redho. Atau dia minta rezeki kepada malaikat atau minta rezeki kepada Nabi Muhammad SAW, Allah nggak redho. Allah nggak redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Ibadah itu mutlak milik Allah. Hanya Allah yang dapat memberikan rezeki, hanya Allah yang dapat memberikan manfaat, hanya Allah yang dapat menolak bahaya. Hanya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Antum lihat dalam surah Yunus ayat 106, ayat 107. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Wa yamsaska dhurrun fala kashifa lahu illa hu." Dalam surah Yunus di ayat 106-nya Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Artinya mereka yang kalian berdoa kepada selain Allah nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa membahayakan kamu juga, dan nggak bisa menolak bahaya. Ini firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kalau engkau lakukan juga ibadah kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang yang zalim, termasuk orang-orang musyrik. Kemudian di ayat 107 Allah berfirman, "Wa iyyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi, yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Apabila kamu dikenakan oleh Allah bahaya, enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya ke Allah. Ini wajib kita yakin ini. Apabila kita ditimpa oleh bahaya apa aja, petaka, bencana, gempa, tsunami, penyakit yang berat atau wabah atau yang lainnya, nggak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah saja. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Apabila Allah mengendaki kebaikan, nggak ada yang bisa menolak karunia Allah. Yusibu bi man yasha' min ibadihi. Allah memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Wajib kita yakini nggak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Jadi satu-satunya yang wajib kita ibadah itu hanya Allah. Ayat-ayatnya tadi sudah kita baca. Yang keempat, bahwa kesempurnaan makhluk dengan melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Kesempurnaan makhluk ini dengan hanya melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi orang itu dikatakan dia sempurna kalau dia ibadah kepada Allah. Dikatakan orang itu sempurna dengan dia melaksanakan ibadah kepada Allah.
Makanya ibadah ini merupakan satu yang lazim bagi Rasulnya. Seorang Rasul nggak pernah tinggal ibadah kepada Allah. Karena itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam kamu beribadah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin, yaitu al-maut. Dalam surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, kata beliau begini, idza tabayyana hadza fa kamalul makhluqi fi tahqiqi ubudiyyati lillah wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-ubudiyyati izdada kamaluhu wa 'alat darajatuhu. Apabila sudah jelas yang demikian ini, maka kesempurnaan makhluk dengan mewujudkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Setiap seorang itu bertambah ibadahnya kepada Allah dengan mewujudkan ibadah tauhid kepada Allah, maka bertambah kesempurnaan dia dan tinggi derajatnya. Jadi orang kalau dia melaksanakan ibadah kepada Allah, maka tambah sempurna. Semakin dia tidak ibadah, semakin jauh. Semakin sifat-sifat itu tambah rendah bagi dia. Bahkan bisa jadi manusia ini dia sama seperti binatang. Sama seperti binatang. Ketika dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Makanya Allah sifatkan orang-orang kafir dengan apa? Seperti binatang. Ulaika kal'an'am bal hum adhal. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat dari binatang itu. Kenapa? Mereka tidak mewujudkan ibadah kepada Allah Taala. Maka semakin orang itu mewujudkan ibadah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, semakin sempurna dia sebagai manusia. Dan semakin dicintai oleh Allah SWT. Makanya nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka nggak pernah tinggal untuk ibadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Jadi dalam Islam nggak ada istilahnya orang kalau sudah dia yang berilmu, sudah mencapai derajat wali, nggak perlu lagi ibadah. Ini kesesatan. Bahkan bukan kesesatan lagi, kekufuran. Mengeluarkan dia dari agama ini. Kalau dia mengatakan, ini tingkatan kamu masih syariat, torekot, masih ibadah. Kalau saya sudah sampai hakikat marifat, nggak perlu ibadah lagi. Di kalangan orang-orang torekot seperti itu. Udah hakikat marifat, nggak perlu ibadah. Sampai mereka nggak sholat ke masjid. Sampai Jumat mereka nggak sholat. Ketika ditanya sholat di mana? Di Mekah sholatnya. Nggak masuk akal. Dan ini semua kebohongan. Pada hakikatnya mereka nggak ibadah kepada Allah. Jadi bisa mengeluarkan mereka dari agama ini. Makanya dikatakan bahwa semua bid'ah itu awalnya dia kayak tasawuf dan yang tarekat itu awaluhu bid'ah wa akhiru zindiq. Awalnya bid'ah, akhirnya zindiq. Keluar dari agama ini. Dalam Islam semua sama kedudukan manusia. Yang paling mulia di sisi Allah yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia adalah yang takwa kepada Allah Taala. Jadi ibadah ini harus kita lakukan semata-mata karena Allah. Kemudian yang tadi keberapa tadi? Keempat, yang kelima. Satu lagi. Yang kelima, bahwa prinsip dalam agama Islam ini ada dua. Ya. Ada dua prinsip agama Islam yang harus kita perhatikan. Jadi agama Islam yang mulia dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Agama Islam yang mulia dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahkan kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Jangan sekutukan Allah. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah dan enggak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak ahlul kitab. Ahlul kitab ini siapa? Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 64, Allah berfirman,
Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Yang kedua, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Yang ketiga, tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kamilah orang-orang Islam. Jadi nggak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama dari agama Islam ini. Yang kedua, prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya SAW yang terpelihara. Tidak boleh dengan bid'ah dan tidak boleh dengan hawa nafsu. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya SAW yang terpelihara. Tidak boleh dengan bid'ah, tidak boleh dengan hawa nafsu. Ini prinsip yang kedua dari yang kelima ini. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah disyariatkan dalam kitabnya atau disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya SAW yang terpelihara. Tidak boleh dengan bid'ah, tidak boleh dengan hawa nafsu. Artinya kita wajib beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang dijelaskan oleh Rasulullah. Nggak boleh kita mengadakan yang baru dalam agama. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan menyayangi kamu, mengasihi kamu dan mengampuni dosa kamu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah juga merintahkan kita untuk mengikuti Rasulnya SAW. Apa yang datang dari Rasul kita wajib untuk terima. Dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7. "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang kamu tinggalkan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Jadi apa yang datang dari Rasul kalian ambil, apa yang larang kalian tinggalkan. Di dalam kita beribadah, contoh kita Rasulullah SAW. Nggak boleh mengadakan yang baru agama ini, karena agama sudah sempurna. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Dan Nabi SAW melarang kita untuk mengadakan yang baru dalam agama ini. Nabi bersabda SAW, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu wa raddun." Barang siapa mengadakan yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya, maka tertolak ibadah itu. Jadi kita wajib melaksanakan ibadah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh mengadakan yang baru dalam agama ini, enggak boleh. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ketika menjelaskan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin manusia bukan karena Allah butuh kepada mereka dan bukan karena mencari keuntungan, tapi Allah menciptakan mereka karena kebaikan Allah
agar manusia beribadah hanya kepada Allah, sehingga mereka mendapatkan kebaikan dengan mereka ibadah kepada Allah. Mereka mendapatkan keuntungan, mereka mendapatkan kebahagiaan dengan mereka beribadah hanya kepada Allah. Dan hati manusia enggak akan tenang, tidak akan mereka merasa bahagia, dan mereka tidak akan mencapai kesempurnaan melainkan dengan ibadah hanya kepada Allah. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Iqathatul Lahafan min Masaidi Syaitan. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kita tentang tauhid al-uluhiyah, bahwa tauhid yang didakwakan oleh para anbiya wa rasul alaihi wasallam itu tauhid al-uluhiyah, agar manusia semuanya beribadah itu hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Dan itu tujuan, bukan wasilah, bukan sarana, tujuan diciptakannya jin manusia agar manusia beribadah pada Allah. Makanya kita sebagai para dai, kita wajib untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah dan melarang manusia dari berbuat syirik. Ini tujuan. Jadi bagaimana mereka ini ibadah kepada Allah, bukan untuk mencapai kedudukan, bukan untuk mencapai kekuasaan, bukan juga untuk mendapatkan keuntungan duniawi, bukan. Tapi ajak manusia ini agar manusia beribadah kepada Allah, agar manusia mentauhidkan Allah. Dan tauhid ini merupakan kebaikan dunia dan akhirat. Dan tauhid ini diantara manfaat dari tauhid, untuk mencatat manfaat dari tauhid. Yang pertama, bahwa manfaat dari tauhid itu, bahwa tauhid merupakan kebaikan dunia akhirat. Tauhid merupakan kebaikan dari dunia dan akhirat. Yang kedua, tauhid huwa sababul a'zam li tafriji kurbatid dunya wal akhirah. Yang kedua, tauhid huwa sababul a'zam li tafriji kurbatid dunya wal akhirah. Bahwa tauhid merupakan sebab yang besar untuk menghilangkan kesulitan dunia dan akhirat. Karena beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan demikian. Tauhid ini merupakan sebab yang besar untuk menghilangkan kesulitan dunia akhirat. Jadi kesulitan dunia itu akan hilang bukan dengan kepemimpinan, bukan dengan kedudukan, bukan dengan keuntungan dunia, bukan. Tapi justru kesulitan itu akan hilang dengan mentauhidkan Allah. Ini sababul a'zam. Yang ketiga, at-tauhidul khalis yuthmirul amn at-tam fid dunya wal akhirah. At-tauhidul khalis yuthmirul amn at-tam fid dunya wal akhirah. Tauhid yang murni akan membuahkan rasa aman yang sempurna di dunia dan akhirat. Bahwa tauhid yang murni akan membuahkan rasa aman yang sempurna di dunia akhirat. Jadi orang yang bertauhid itu orang yang berani, nggak takut. Dia orang yang merasa aman, tidak takut. Sekarang banyak orang-orang takut miskin, takut susah, takut segala macam sudah, takut tentang masa depan. Ini adalah orang-orang yang tidak bertauhid. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Orang-orang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, bagi mereka rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Kalau kita bertauhid, aman kita. Enggak takut dengan apapun juga. Takutnya hanya kepada Allah. Makanya kita nuntut ilmu ini supaya kita takut kepada Allah SWT. Lagi yang kita pelajari tauhid, mesti kita enggak takut dengan apapun juga. Karena Allah memberikan kepada mereka rasa aman dan mereka dapat petunjuk. Kemudian yang keempat, tauhid ini akan menghapuskan dosa. Yaghfirullahu bitauhid adz-dzunub wa yukaffiru bihi as-sayyi'at.
Yaghfirullah bi tauhid adz-dzunub wa yukaffir bi sayyi'at. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa dengan sebab tauhid dan menghapuskan kesalahan-kesalahan dengan sebab tauhid. Jadi kalau orang mentauhidkan Allah akan diampunkan dosa-dosanya. Karena Allah minta satu aja, jangan berbuat syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, dengan syarat engkau tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Diampunkan oleh Allah. Dengan sebab apa? Tauhid, menjauhkan syirik. Ini hadis ini hasan dan terdapat dalam Arba'in An-Nawawi. Kemudian yang kelima, bahwa tauhid ini akan memasukkan orang ke dalam surga. Yudkhilullah bihil jannah. Allah akan yudkhilullah bihil jannah. Allah akan masukkan dengannya ke surga, bi tauhid al-jannah. Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga dengan sebab tauhid. Dan orang juga mendapatkan syafaat dengan sebab tauhid kepada Allah. Kemudian yang keenam, at-tauhid wa sababul a'zam fi nail ridallah wa thawabihi. At-tauhid wa sababul a'zam fi nail ridallah wa thawabihi. Tauhid merupakan sebab yang paling besar untuk mendapatkan keridhaan Allah dan juga ganjarannya. Tauhid sebab yang paling besar untuk mendapatkan ridha Allah dan ganjarannya. Jadi orang kalau ingin mendapatkan ridha Allah, ya mentauhidkan dulu. Seandainya dia melakukan semua amal-amal kebajikan, amal soleh, tapi dia berbuat syirik kepada Allah, nggak ridha, dan Allah nggak akan terima amal ibadahnya. Syaratnya untuk mendapatkan ridha Allah, mentauhidkan Allah. Yang ketujuh, jami'ul a'mali wal aqwali adh-dhahira wal batina mutawaqqifatun fi qabuliha wa kamaliha fi ikhlasit tauhid. Jami'ul a'mal, seluruh amal, wal aqwal, seluruh perkataan, adh-dhahira wal batina, yang lahir dan batin, mutawaqqifatun fi qabuliha wa kamaliha fi ikhlasit tauhid. Semuanya tergantung diterima dan sempurnanya dengan keikhlasan tauhid kita kepada Allah. Seluruh amal, perkataan yang lahir dan batin, itu semuanya tergantung diterima dan sempurnanya dengan keikhlasan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal, perkataan lahir dan batin, semuanya tergantung diterima dan sempurnanya tergantung daripada keikhlasan tauhid kita kepada Allah. Semakin dia ikhlas, semakin diterima. Ketika berkurang keikhlasan, ya berkurang juga amalnya. Begitu juga tidak diterimanya amal itu ketika hilangnya tauhid. Umpamanya dia riya, dia sholat riya, nggak diterima, tertolak amalnya dia. Kemudian yang kedelapan, at-tauhidu yusahilu 'ala al-'abdi fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa yusallihi 'anil masaib. Yang kedelapan, bahwa tauhid itu akan memudahkan seorang hamba untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Tauhid akan memudahkan seorang hamba untuk apa? Untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, dan akan menghibur seorang hamba dari berbagai macam musibah. Wa yusallihi 'anil masaib, dan akan menghibur seorang hamba dari berbagai macam musibah. Jadi tauhid akan memudahkan seorang hamba melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, meninggalkan perbuatan yang mungkar, dan menghibur dia dari berbagai macam musibah. Kemudian yang kesembilan, tauhid ini
akan membuat manusia ini mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam kehidupan dunia. Ya, tauhid akan membuat manusia tumaknina fil hayati dunia, akan tenang dia, tentram dengan tauhid ini. Dan yang ke-10, yang terakhir, takaffalallahu li ahli tauhid al-fath wal nasr fi dunya wal izz wal syaraf. Takaffalallahu li ahli tauhid, Allah telah menjamin bagi orang bertauhid al-fath wal nasr fi dunya wal izz wal syaraf. Allah akan menanggung dan menjamin orang bertauhid apa? Kemenangan. Allah menjamin pertolongan. Allah menjamin juga bagi mereka izzah, kemuliaan di dunia ini. Maka kemuliaan manusia dengan bertauhid, dan umat Islam akan mendapatkan kejayaan itu dengan mereka mentauhidkan Allah SWT. Jadi kalau mereka mentauhidkan Allah, akan diberikan oleh Allah kemuliaan. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz jazakumullahu khairan, materi bahasan yang sangat bermanfaat yang kita simak bersama tadi. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami untuk telepon. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Kami angkat terlebih dahulu pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ya, ada pertanyaan yang kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimanakah memberikan penjelasan yang baik terhadap adanya syubhat yang beredar di masyarakat bahwa kita dilarang untuk beribadah di dekat kuburannya orang-orang soleh dikarenakan khawatir akan terjerumus kepada kesyirikan. Lalu bagaimanakah dengan beribadah di Masjid Nabawi yang berdekatan dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini. Jazakallahu khairan, dari Pak Dwi di Balikpapan. Silakan. Di Balikpapan. Ya. Tentang masalah ibadah di dekat kuburan, ini secara hukum syar'i tidak dibenarkan. Karena kuburan bukan tempat ibadah dalam Islam. Dan ibadah dekat kuburan itu akan membawa manusia kepada kesyirikan. Karena secara umum bahwa umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Makanya Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadu kubur anbiya masajid. Mudah Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kuburan dalam Islam bukan tempat ibadah. Makanya ketika orang beribadah di dekat kuburan, tentu dia punya harapan dengan dekat kuburan itu ibadahnya diterima, atau ibadahnya atau doanya kalau dia berdoa dekat kuburan itu dikabulkan. Ini perbuatan bid'ah. Kalau dia datang ke kuburan, dia berdoa kepada Allah, bukan kepada si mayit, dia doa kepada Allah dan tidak menyebut nama mayit. Cuma dianggap mayit ini adalah orang yang mulia, atau orang tuanya, atau orang yang dekat dengan Allah. Dia berdoa di situ agar doa dikabulkan. Ini bid'ah masuknya. Tapi kalau dia meminta langsung kepada penghuni kubur, masuk syirik jatuhnya. Sekarang pertanyaan berkaitan dengan Masjid Nabawi. Pada hakikatnya Nabi SAW dikuburkan di masjid atau di rumah? Di rumah. Nabi SAW dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dikuburkan di situ, bukan di masjid. Dan dalam Islam nggak akan bersatu antara masjid dengan kuburan, karena larangan Nabi yang sekian banyak hadisnya. Nabi dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga Abu Bakar dan juga Umar. Kemudian di zaman sahabat tetap demikian berpisah antara rumah dengan masjid.
Sampai pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan tahun sekitar 70-an. Dan sudah banyak para sahabat yang meninggal dunia. Kemudian dibongkar karena apa? Karena masjid ini nggak menampung. Dibongkar sampai ke rumahnya Aisyah. Ikut juga dibongkar. Sehingga masuk ke dalam masjid. Dan ini ditegur oleh sahabat yang masih hidup di zaman itu dan juga oleh para tabi'in. Ditegur supaya mereka tidak melakukan demikian. Tapi sudah terjadi. Tapi yang perlu kita ingat bahwasanya kita beribadah di Masjid Nabawi, tetap kita beribadah di Masjid Nabawi. Antum bisa lihat di poin ke-52 di dalam buku ini Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Itu saya bawakan beberapa hadisnya tentang tidak boleh kita sholat menghadap ke kuburan, nggak boleh. Duduk di atas kuburan juga nggak boleh. Nabi melaknat ini. Jadi ketika Ummu Habibah, Ummu Salamah menceritakan tentang gereja yang dalamnya ada rupaka-rupaka, patung-patung yang dilihat di negeri Habasyah, maka kata Nabi SAW, ulaika qaumun idza mata fihimul abdus salih aw ar-rajulus salih banaw ala qabri masjidan wa sawwaru fi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi 'inda Allah yaumil qiyamah. Mereka adalah satu kaum apabila ada seorang hamba yang soleh atau seorang yang salah meninggal di antara mereka, mereka bangun di atas kuburnya sebuah masjid dan mereka membuatkan dalamnya tempat itu rupaka-rupaka, patung-patung. Mereka itulah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim. Dan Nabi juga melaknat, laknatullahi ala yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi juga melarang la tusallul qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kubur dan jangan kalian duduk di atasnya. Jadi di sini menunjukkan nggak boleh kita membangun masjid di atas kubur, hukumnya haram dan termasuk dosa besar menurut 4 imam mazhab. Kemudian berkaitan dengan kuburan Nabi, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, tidak boleh bersatu antara masjid dengan kuburan. Nah, kemudian bagaimana dengan kuburan Nabi? Dijelaskan oleh para ulama. Disebutkan qadarallahu wa ma syaa fa'al, sesudah wafatnya para sahabat radhiyallahu ajma'in di zaman Walid bin Abdul Malik. Jadi zaman Walid bin Abdul Malik tahun 88 Hijriah memerintahkan untuk membongkar Masjid Nabawi dan kamar-kamar istri Nabi termasuk juga kamar Aisyah, sehingga dengan demikian masuklah kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Itu di halaman 434. Jadi kata Al-Hafidh Muhammad bin Abdul Hadi rahimahullah, sesungguhnya dimasukkannya kamar beliau ke dalam masjid pada masa khilafah Al-Walid bin Abdul Malik, sesudah meninggalnya seluruh para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di Madinah. Dan yang terakhir wafatlah Jabir bin Abdullah. Beliau wafat pada zaman Abdul Malik pada tahun 78 Hijriah. Sedangkan Al-Walid menjabat khalifah tahun 86 Hijriah dan wafat pada tahun 96 Hijriah. Maka dari itu dibangunnya renovasi masjid dan masuknya kamar Nabi terjadi antara tahun 86 sampai 96. Dan ini enggak diredoi oleh para tabi'in yang ada pada waktu itu dan sudah ditegur. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau begini, untuk melihat di halaman 437. Kata beliau, Masjid Nabawi tidak didirikan di atas kuburan, tetapi masjid didirikan pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi SAW tidak dikuburkan dalam masjid, namun dikubur di dalam rumah beliau. Yang ketiga, menggabungkan rumah Rasulullah SAW termasuk pula rumah Aisyah dengan masjid bukan atas kesepakatan para sahabat. Hal ini terjadi setelah sebagian besar sahabat meninggal dunia dan yang masih hidup hanya sedikit.
Bahkan ada seorang tabi yang menegur, yaitu Sa'id bin Musayyab, menegur dan tidak redha dengan hal itu. Itu penjelasan Syekh Utsaimin bahwa kita tetap sholat di Masjid Nabawi karena keutamaan masjid. Antum lihat di halaman 436 tentang keutamaan Masjid Nabawi, bahwa kita sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain seluruh dunia kecuali Masjidil Haram. Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ila al-Masjidil Haram. Salat di masjidku lebih utama 1000 kali daripada salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Jadi kita salat di Masjid Nabawi bukan salat di kubur Nabi, bukan. Ya, yang lain. Silakan. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Berikutnya sebelum dari penelpon, kami masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Dari Ummu Azam di Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dijelaskan bahwa kita harus secara langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah cara untuk meyakinkan diri sendiri bahwa setiap doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan setan sering sekali membisiki kepada kita bahwa doa kita tidak dikabulkan. Bagaimanakah menyikapi hal tersebut, Ustaz? Dan bagaimana cara untuk menghalau bisikan-bisikan tersebut? Terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Ya, berkaitan tentang doa, kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dia akan berdoa kepada aku akan kabulkan doa kalian. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Ini ibadah. Doa itu kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Dan kita terus sebagai seorang mukmin dan mukminah berdoa kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi Nabi menyuruh kita untuk berdoa, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan antum yakin bahwa kamu akan dikabulkan. Kita harus husnudzon kepada Allah. Tentunya kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya saya sebutkan dalam buku Doa dan Wirid. Jadi kita tidak terburu-buru, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dan yang lainnya, yang dengan itu akan dikabulkan doa kita. Bahkan Nabi menyebutkan satu kisah, ada seorang yang safar, yang dia rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Nabi sebutkan, wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anistajabulah. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Dia makan dari yang haram, pakaian dari yang haram, dia dicukupi dari yang haram, bagaimana akan dikabulkan? Ya, di antara tidak terkabulnya doa dengan sebab dia makan yang haram. Itu penghalang terkabulnya doa. Nanti lebih jelasnya, lebih rincinya antum bisa lihat dalam buku Doa dan Wirid. Artinya bisikan setan nggak usah kita hiraukan, karena setan itu tetap berusaha meragukan manusia, yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kita tetap di samping kita berdoa harus kita ikhtiar. Ya, doa, umpamanya kita doa kepada Allah supaya disembuhkan penyakit, ya kita harus ikhtiar. Bagaimana supaya kita sembuh? Nabi menyuruh apa? Berobat. Inna likulli da'in dawa fatadawau wa la tatadawau biharamin. Setiap penyakit ada obatnya, berobatlah kalian. Dan tapi jangan berobat dengan yang haram. Disuruh berobat. Artinya kalau kita terkena penyakit, kemudian kita berdoa kepada Allah, minta disembuhkan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa shfi anta syafi la shifa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkan ya Allah. Kadang ada yang menyembuhkan ya kecuali Engkau. Sembuhkan penyakit ini ya Allah. Dengan kesembuhan yang tidak dihinggapi penyakit lagi. Ya harus ada ikhtiar. Itu contoh. Yang lain juga begitu. Orang minta ilmu yang bermanfaat, setiap pagi pada subuh dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal terima. Tapi enggak ada usaha dia untuk talabul ilmi. Dia enggak berjalan untuk menuntut ilmu, enggak akan dapat ilmu.
Harus ada ikhtiar di samping dia berdoa. Jadi dia mengatakan, oh saya udah berdoa tapi belum dikabulkan. Antum harus sabar. Tapi antum juga harus ikhtiar. Dan ikhtiar itu perlu perjuangan. Dan kita terus mengharap dan takut hanya kepada Allah dalam doa-doa kita. Jadi itu yang perlu antum ketahui. Kalau godaan setan tetap ada godaan. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah kalau dia tidak ada usaha atau ikhtiar? Ya itu aja. Yang lain mungkin. Kelahiran jawaban dan nasihat yang penuh manfaat. Berikutnya kami coba sapa dari penelpon. Silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Jangan hamba Allah. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, sebelumnya dikecilkan dulu volume radio atau TV-nya karena ada feedback cukup mengganggu. Bu, silakan. Begini Pak Ustadz, ada pondok pesantren. Adik anak pernah di sana sebulan. Itu pondok pesantrennya itu dia ada kuburan yainya. Itu suka pada kuburan itu pada berdoa dan semua anak pondoknya itu pada dikasih salawatan untuk memuji wali tersebut. Adik-anak juga pernah di situ, tapi adik-anak sudah keluar. Itu apakah anak muridnya itu berdosa karena mereka masih awam, Pak Ustadz? Dan apakah guru-gurunya itu juga berdosa? Padahal mereka mengetahui itu haram, itu Pak Ustadz. Terus yang kedua, ya, Pak Ustadz. Cukup satu saja Ibu. Terima kasih. Jazakallah khairan, jazakallah khairan. Silakan. Ya, tentang masalah kuburan yang dikeramatkan, diagungkan, disembah, masih banyak di Indonesia ini. Ribuan kuburan yang disembah. Dan ini kesyirikan. Dan ini syirkun akbar ketika orang berdoa kepada kubur minta di sana. Dalam Islam ini perbuatan syirkun akbar. Dan gak boleh. Dan sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu ya, berkaitan dengan al-wathan yang disembah oleh manusia, bahwa apa aja yang disembah oleh manusia itu masuk dalam kategori al-wathan. Apa aja yang dilakukan oleh manusia. Dan ini termasuk kuburan. Nah, kuburan dijadikan oleh mereka sebagai tempat ibadah. Dalam Islam kuburan bukan tempat ibadah. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa anggota tubuh kita, anggota sujud kita milik Allah. Wa annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid itu milik Allah. Gak boleh kita memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Yang pertama, makna masjid anggota sujud. Yang kedua, makna masjid tempat ibadah. Gak boleh kita melakukan kesyirikan dalamnya. Makanya gak ada kuburan bersatu dengan masjid. Yang pertanyaan tadi berkaitan ada pondok pesantren yang dalamnya ada kuburan. Kuburan dari kiainya atau pendiri pondok itu. Dalam Islam nggak ada untuk dikuburkan. Kuburan itu di pemakaman kaum muslimin. Siapa aja. Khusus untuk Nabi aja. Dia sendiri. Karena apa? Karena beliau SAW itu tidak mau untuk dikuburkan, ditampakkan kuburannya. Khawatir disembah. Beliau sendiri khawatir. Adapun dua khalifahnya berwasiat untuk di situ dan sepakat sahabat untuk menguburkan di situ. Adapun yang lain nggak dibenarkan. Yang lainnya dibenarkan. Artinya kita sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Nabi setiap para sahabat yang meninggal atau anaknya beliau meninggal, beliau kuburkan di pemakaman umum. Ketika istri beliau yang pertama Khadijah dikuburkan di pemakaman sampai sekarang di Ma'la. Begitu juga istri-istri Nabi yang beliau ketika yang meninggal ketika beliau masih hidup juga dikuburkan di Madinah, di Baqi. Ya, anak-anak beliau, maksud saya anak-anak beliau dikuburkan di Baqi. Anak beliau semua meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali satu, Fatimah radhiyallahu anha. Itu meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Para sahabat semua dikuburkan. Artinya pemakaman itu umum untuk kaum muslimin. Untuk kafirin juga ada sendiri. Nggak boleh bersatu antara kuburan kaum muslimin dengan kafirin.
Jadi ketika ada seorang kiai dikuburkan di pondoknya, yang kemudian nanti akan dibangun masjid di situ, orang menyembah, ini nggak boleh dalam Islam. Maksudnya kuburan pendiri itu dikuburkan di tempat umum. Dalam Islam itu nggak ada kuburan khusus keluarga, nggak ada dalam Islam. Dilarang kita jadikan rumah sebagai tempat kuburan, nggak boleh. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, nggak boleh, dilarang. Itu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak boleh menguburkan mayit di rumah atau pemakaman keluarga, nggak ada dalam Islam. Bersama kaum muslimin, sehingga kita mendapatkan doa kaum muslimin. Orang berziarah mendoakan mereka. Kalau kita sendiri nggak ada yang doakan. Nah, kalau sekarang ini punya kepercayaan di Indonesia ini, kuburan itu pendirinya atau kiainya dikuburkan di situ, itu mesti akan disembah nantinya. Seperti yang diceritakan, orang datang ke sana baca Quran, baca Yasin, salawatan, bukan di situ tempatnya. Ibadah kita di masjid atau di rumah, tapi ibadah di kuburan nggak ada dalam Islam. Makanya orang sholat nggak ada, nggak boleh. Kata Nabi, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Ini haram hukumnya. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi kejadian yang tadi ibu ceritakan itu tidak benar. Kita hanya kewajiban kita menyampaikan. Itu aja. Soal mereka berbuat demikian, itu urusan mereka dengan Allah. Kewajiban kita mengingatkan dan kewajiban para dai menyampaikan. Seperti itu. Adapun mereka mau berubah, urusan mereka dengan Allah Taala. Itu kebaikan buat mereka kalau mereka berubah. Kalau mereka nggak mau berubah tetap demikian, ya bukan urusan kita. Kewajiban kita menyampaikan. Makanya kalau para dai semuanya ini dia sibuk dengan dakwah tauhid, melarang orang dari kesyirikan, insya Allah banyak sekali orang dapat hidayah. Banyak sekali orang-orang kembali ke jalan yang benar. Tapi sayangnya sebagian dai sibuk dengan yang lainnya. Tidak fokus dalam dakwah tauhid. Tauhid ini yang paling penting. Inilah asas. Dan ini manhaj yang benar, merupakan dakwanya para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Mungkin satu lagi terakhir. Ustaz jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Satu yang terakhir masih dari penelpon, kami coba sapa kembali 0218236543. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya, dengan siapa, dari mana Pak? Abu Zar di Pendopo Pali, Palembang. Silakan Pak Abu Zar. Mohon nasihatnya Tad, dengan meyakini bahwa kita meyakini dakwah tauhid ini dengan zaman penuh fitnah ini Tad. Mohon nasihatnya Tad, bahwa kita terus meyakini. Iya, itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Abu Zar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya beliau adalah bagaimana nasihat untuk terus meyakini mengenai tauhid ini di zaman yang penuh fitnah saat ini, Ustaz. Iya. Artinya tentang masalah tauhid ini yang mestinya didakwakan oleh para dai, para ustadz semuanya. Karena ini merupakan dakwanya para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Ayatnya sudah berkali-kali dibaca di sini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya an i'budullah, dalam beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Semuanya seperti itu. Para nabi dan para rasul itu dakwanya dakwah tauhid. Dan kita harus meyakini demikian. Karena ini Al-Qur'an yang berfirman, Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini kita harus baca tiap hari. Dan isinya Al-Qur'an tentang tauhid, sepertiganya tentang tauhid. Makanya surah Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Ikhlas itu isinya tauhid. Nabi-nabi menyampaikan tauhid, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan tauhid. Kalau yakin bahwa nggak akan mungkin ada perubahan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa dan negara kecuali dengan tauhid. Kalau kita yakin. Antum lihat bagaimana Nabi merubah bangsa Arab yang jahiliyah sampai mereka ini beribadah hanya kepada Allah. Di Madinah juga demikian, dengan tauhid. Semua dengan tauhid. Maka dengan tauhid ini orang akan mendapatkan kebahagiaan, karena itulah Allah menciptakan mereka untuk itu. Dan dengan itu mereka akan masuk surga. Nggak mungkin dengan yang lain. Maka kita harus yakin dakwah ini harus diulang ribuan kali, diulang dakwah ini.
Meskipun umat sudah mencapai tingkatan tauhid yang bagus ya, artinya sudah sempurna, tetap masih ada yang kurang. Antum lihat bagaimana Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya di Madinah ini. Dan luar biasa pembinaan Nabi setiap hari, siang dan malam tentang tauhid. Sampai Nabi di Madinah lebih mengatakan kepada mereka para sahabat, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takut dari kalian syirik kecil, itu riya. Ini sahabat sudah mencapai kesempurnaan iman, tetap Nabi khawatir kepada para sahabat akan terkena penyakit apa? Riya. Sekarang banyak orang riya, pamer. Habis amalnya. Ini masuk syirik atau tidak riya ini? Syirik, Nabi kata syirkul asghar, syirik yang kecil. Kemudian yang kedua tadi, yaitu para sahabat sudah mencapai kesempurnaan imannya, dan ini berada pada akhir-akhir kehidupan Nabi, 5 hari menjelang wafat. Nabi mengatakan dengan kalimat yang tadi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburan masajid. Ini 5 hari menjelang wafat. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya Nabi khawatir orang akan menyembah kuburnya. Nabi khawatir. Maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi khawatir. Itu di akhir menjelang wafatnya, berapa hari menjelang wafat. Kalau Nabi seperti itu, apalagi kita. Dan apa yang Nabi khawatirkan terbukti. Umatnya menjadikan kubur kiainya, wali, ajengannya atau habib sebagai tempat ibadah. Terbukti. Dan sudah terjadi sejak abad kedua, ketiga, ketika mulainya pemahaman Syiah. Karena awal yang paling besar menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah pertama kali sebelum masa Nabi Yahudi Nasrani. Kemudian setelah masa Nabi SAW itu orang-orang Syiah pertama kali. Baru kemudian diikuti oleh tarekat-tarekat Sufiyah. Kuburan syekhnya atau imamnya itu disembah sampai hari ini. Dan gak ada kuburan yang dibongkar sampai hari ini. Kalau di zaman Nabi dibongkar, zaman Nabi gak boleh. Atau kuburan ditinggikan juga nggak boleh ada. Setelah Islam ini jaya, Nabi sebagai penguasa ulil amri, Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tada' timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, aku utus engkau ya Ali, yang kau tinggalkan kalau ada berhala, patung yang kau hancurkan semuanya. Wala qabran musyrifan illa sawita. Kalau kuburan yang dibangun kamu hancurkan semuanya. Terjadi itu. Sesudah belasan tahun Nabi dakwah dan sudah mencapai kemuliaan, dan Mekah sudah Fatu Mekah sudah ditaklukkan. Dihancurkan semuanya. Pohon-pohon yang sembah ditebang semuanya. Semua dihancurkan. Lata, Uzza mana dihancurkan. Nah, kalau kita lihat tambah banyak kuburan disembah sekarang ini. Ada yang meninggal lagi kiai, disembah lagi. Ada ustadz meninggal, disembah terus. Nah sekarang bagaimana untuk menyadarkan masyarakat? Ya dakwah tauhid. Harus kita yakini bahwa ini dakwah yang benar. Sehingga apa? Nanti masyarakat akan berubah, kembali ke jalan Allah, menjauhkan segala kesyirikan. Selama ini masih ada kesyirikan, bangsa ini nggak akan jaya. Bahkan bangsa ini nggak akan menang. Bangsa ini juga nggak akan mendapatkan barokah dari Allah kalau mereka tidak mengajak manusia kepada tauhid. Ini yang kita dakwakan siang dan malam, dakwah tauhid. Dakwah ini merupakan awal, kata Ibnu Qayyim, dakwah ini merupakan awal dakwah Nabi dan para rasul, dan akhir penutupnya dakwah para anbiya wa rasul, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu aja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.